Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 12 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Diberikan banyak umur, bisa bangun pagi dengan keadaan sehat. Ini semua karena berkat Tuhan. Ini karena Yesus masih percaya dan sayang kepada kita. Oleh karena itu kita harus jaga kepercayaan, jaga kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Seperti tadi malam saya sampaikan, kita cinta Yesus dan kita mau taat, maka Tuhan akan memberkati. Seperti firman Tuhan pada pagi hari kita baca Kejadian pasal 48. Puji Tuhan, karena kitab Kejadian hanya 50 pasal, saudara ya. Dan kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kapan lagi waktunya? Kalau bukan sekarang, kapan, saudara? Ya, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan dan kita cinta Yesus dan kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita makin hari dibentuk sama Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Utamakan kepentingan Tuhan, karena Tuhan ciptakan kita punya kepentingan, yaitu supaya kita memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 150 yang ke-6, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, Yesus senantiasa memuji, menyanyi. Dan kita mari suka praise and worship, karena kita diciptakan oleh Tuhan di dalam Mazmur 150 yang ke-6, bahwa kita diciptakan Tuhan, yang bernafas pun semua memuliakan Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau berdoa, berharaplah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Yesus, Yesus, dengar doaku. Dan Tuhan memberkati kita semua. Karena dalam Alkitab nanti kita baca, Yakub memberkati Manasye dan Efraim, karena Yakub cinta berdoa, cinta bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin. Mari kita cinta berdoa, bersekutu dengan Yesus. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Kita berdoa, cinta berkat Tuhan. Doa diberkati oleh Allah, didengar oleh Allah melalui doa, disayang oleh Allah. Yesus Tuhan penebusku, amin, haleluya. Dengar doaku, janganlah Engkau lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa, cinta berdoa. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih, amin, haleluya. Selamatkan daku, amin, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya.
kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih. Kita rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Mari harap kita hanya kepada Yesus. Beri anugerah-Mu. Mohon belas kasihan anugerah Tuhan. Teduhkan genap jiwaku, haleluya. Sucikan hidupku, minta kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin, haleluya. Dalam Yeremia 33 ayat 3, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan menjawab doa kita. Yesus, amin. Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Oh Tuhan Yesus, dengar doaku Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami membaca firman-Mu, sumber kebenaran. Sucikanlah hidupku dan ampuni Bapa segala dosa salah kami. Tuhan ampuni Bapa, kuduskan kami Bapa, biar pagi ini hari demi hari aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Itu menjadi kerinduan hidupku Bapa, supaya hidupku menjadi serupa dan Kristus. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap taat baca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia. Bapa kita Yesus sangat setia, selalu memberkati, menyertai kita di hari Jumat pagi ini, tanggal 12 Januari 2024. Lihat saudara, tanggal terus bertambah. Besok tanggal 13,
pada nanti harinya tanggal 31 Januari. Selamat tinggal untuk kita memasuki bulan Februari, selamat tinggal bulan Januari. Terus kita lewati. Tanggal berganti, hari berganti, minggu berganti. Saat ini sudah minggu kedua, bukan minggu pertama. Ya, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Sini yang selalu saya dengung-dengungkan. Yesus pasti datang. Cuma hati-hati dengan ajaran palsu. Hati-hati dengan Mesias palsu. Ya, yang penting cepat atau lambat Yesus pasti datang. Dan kedua, kita persiapkan diri hidup benar di dalam firman Tuhan. Itu yang penting. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong kepada seluruh anak-anak Tuhan, kepada para hamba Tuhan. Saya sama Bapak Ibu para hamba Tuhan sama. Yang beda adalah apa? Benar atau tidak. Banyak orang Kristen hamba Tuhan tidak benar. Ya, seperti tadi firman Tuhan katakan Yeskiel, gembala-gembala banyak nanti akan dituntut lawan sama Tuhan. Ya, seperti saya dengar ada gereja tutup, ada gereja yang dijual, gereja diubah lagi, waduh macam-macam saudara. Ya, bertobat mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan bertobat. Ya, karena besok kalau yang masuk kerajaan surga adalah hidup yang baru, ciptaan yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan aneh-aneh sekarang sudah saatnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada di tahun yang baru, maksud dari Tuhan supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, karena Tuhan baik. Tuhan berkata tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal yang tidak kau tahu. Ini maunya Tuhan seperti ini. Berarti Tuhan itu selalu baru, up to date. Tuhan maunya hal yang tidak kita ketahui, ya, yang tidak kita pahami itu rahasianya Tuhan. Berarti Tuhan itu luar biasa. Maka saya katakan Yesusku Maha Agung, Maha Sempurna. Pangkatnya Maha Agung, Maha Sempurna. Pangkat Maha Sempurna, pangkat sempurna. Sampai Maha Sempurna tak terhingga. Karena dia itu ajaib. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Sudah saatnya kita mau lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dan Kristus. Ingat saudara, visi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tahun ini bagi saya sebagai hamba Tuhan, silakan hamba Tuhan punya misi visi masing-masing. Tapi semua visinya ke arah, semua seharusnya, semua visi minta berkatlah apapun, tetap visi kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau tidak serupa dengan Kristus, percuma, tidak bisa masuk surga. Nggak ada yang masuk surga besok itu serupa dengan dunia. Nggak ada ayatnya, serupa dengan, apalagi serupa dengan iblis. Nggak ada. Semua. Karena tertulis dalam Wahyu pasal 20 dan 4. Bertemu wajah dengan Yesus, ada nama Yesus di dalam kehidupan kita. Mari, kembali saya membaca Kejadian 48. Berkata, Yakub memberkati manusia Efraim. Demikian firman Tuhan. Sudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanya kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Nah, saudara, ingat, suatu hari kelak di dalam dunia ini semua akan berakhir. Banyak orang jatuh sakit. Ini Yakub di nama kitab jatuh sakit. Tapi saya sudah katakan, saya pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan berkenan, saya bukan menantikan kematian, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Rapture itu menjadi kehidupan kita. Syarat rapture, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar berkenan sama Tuhan. Seperti Henokh 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan. Pokoknya kalau hidup benar sama Tuhan, Tuhan akan mendengar permohonan kita. Tapi kembali lagi, seperti tadi malam saya katakan, biar kehendakmu yang jadi. Saya tidak boleh maksa kehendak Tuhan, tidak boleh dong. Saya anak Tuhan Yesus kok. Bapakku yang Yesus yang sangat ku cintai. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting, kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, ujung-ujungnya kehidupan kita tempatnya surga dan diberkat. Mari kita, ayat berikutnya. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan dulu ia di tempat tidurnya. Saudara, namanya kalau sudah tua pasti lemah ya, beda ya. Ingat, makin bertobat, kita semua yang usia makin tambah-tambah, makin berhikmat, makin minta sama Tuhan supaya kita menjadi serupa dan Kristus ya. Ayat yang ketiga, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di tanah Kanan dan memberkati. Inilah ciri Yakub, selalu pakai nama Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Di sini saya niru, apapun juga Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita. Serta berfirman kepadaku, aku yang membuat engkau beranak cucu, dan aku membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan banyak bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama. Ingat, Yakub berkata, semua Tuhan yang membuat. Kalau kita bisa punya anak,
bisa punya cucu, kita semua punya berkat, diberkati sampai ingat itu karena Tuhan yang membuat semuanya. Ya, sadar supaya kita makin hari cinta Tuhan. Ayat kelima, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, aku yang punya mereka, aku yang akan punya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sudah mereka engkau yang mempunyai, tapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaramu itu. Ayat ketujuh, kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, aku menguburkannya di sana, di si jalan Efrata, yaitu Bethlehem. Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem punya arti the house of bread, rumah roti, karena Yesus adalah roti kehidupan. Dan Rahel sudah mati, kata Yakob, semua akan berakhir. Dan setiap kita nanti, kata firman Tuhan, dituntut tanggung jawab. Waktu mari, selagi kita hidup, harus kita benar, supaya kita berkenan sama Tuhan. Ya, ayat 8, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanya ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakob, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Amin. Yusuf anak Yakob ternyata niru seperti bapaknya, selalu pakai nama Tuhan. Kalau Yakob selalu cinta Tuhan, menempatkan Tuhan, selalu sebut nama Tuhan. Yakob juga sama, Yusuf juga sama. Ayat ke-9, jawab Yusuf kepadanya, inilah anakku yang telah diberikan Allah. Jadi semua datang dari Tuhan. Sudah. Dalam Ayub pasal 1:21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sudah. Yang memberi dan menerima. Mari kita takut sama Tuhan, kembalikan semua kepada Tuhan. Karena kita bisa punya berkat. Sampai ke nafas pun, apapun yang kita miliki, itu berasal dari Tuhan. Dan Yakob akan memberkati. Perhatikan ayat 10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Ternyata kalau orang udah tua, saudara, kena katarak. Ini katarak Yakob ini karena usia udah tua, nggak kelihatan. Tapi yang penting rohani sehat. Jasmani sehat, rohani nomor sehat. Kalau kita sehat, pasti diberkati sama Tuhan. Lalu berkata Israel kepada Yusuf, Israel berarti Yakob ya, tidak kusangka-sangka aku akan melihat mukamu lagi. Tapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunan. Sebut nama Tuhan lagi. Karena Yakob cinta Tuhan. Di sini kita belajar. Mari apapun sebut nama selalu Tuhan. Karena Tuhan pencipta di atas segala galanya. Lalu Yusuf menarik mereka di antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegang Efraim, yaitu sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kanan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel. Lalu dekatkanlah mereka kepadanya. Karena tradisi, saudara, dari bangsa Israel, ya, orang yang anaknya lebih tua pasti posisi di sebelah kanan. Manasye kakaknya dari Efraim. Efraim duduk menyembah sujud di sebelah kiri, ya. Itu kiri. Kanannya kakaknya Manasye, kiri itu Efraim. Ya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun dia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Jadi bersilang, saudara. Kakaknya ini kan Manasye, harusnya sebelah kanan, tapi Yakob disilang. Manasye sebelah tangan kiri, Efraim sebelah kanan. Apa terus berikutnya? Sudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek moyang bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Nah, jadi Yakob memberkati Manasye dengan tangan kiri, Efraim adiknya dengan tangan kanan. Terus ayat 17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandang yang tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkan tangan kananmu di atas kepalanya. Tapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi 7 besar bangsa-bangsa. Oh, luar biasa, saudara. Biarpun Yakob sudah tua, umurnya buta, tapi pimpinan Roh Kudus. Ternyata Manasye yang harus terima tangan kanan langsung di tangan kiri, saudara. Jadi berbalik, saudara. Tangan kanan adiknya Efraim, tangan kiri Manasye. Dan karena Yakob andalkan Tuhan,
Ya, di situ Tuhan memberkati. Ayat 20. Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikian didahulukan Efraim daripada Manasye. Ayat 21. Kemudian berkata Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali negeri orang nenek moyangmu. Ayat 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita dengar. Dan Yakub di sini kita bisa belajar selalu andalkan Tuhan. Di sini kita belajar, mari, supaya kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau kita andalkan Tuhan, berlakulah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari, melalui firman-firman selalu kita baca, Yakub dan Esau, Yakub dan Yusuf selalu andalkan Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biar melalui firman Tuhan di tahun 2024 ini mengubah paradigma kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan lain. Menjadi serupa dengan Kristus. Ciri-ciri orang menjadi serupa dengan Kristus, selalu andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sumber segala berkat akan memberkati kita semua. Amin. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Tuhan akan memberkati kita semua. Berilah berkat-Mu, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita pagi ini membuat kita makin hari cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan memberkati kita. Hari ini diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.